Sayap Bidadari, karya Boys. Esok paginya, Angel tampak sedang membaca naskah milik Bobby. Sungguh dia tidak menyangka kalau apa yang sedang dibacanya itu ternyata mirip dengan apa yang dialaminya, yaitu mengenai cinta sejati yang tidak mungkin bisa bersatu. Dalam cerita itu, sang tokoh utama yang seorang pemuda tampan memutuskan untuk melupakan cinta sejatinya. Hingga akhirnya pemuda itu memutuskan untuk menikahi gadis yang bukan cinta sejatinya lantaran alasan ibadah. Walau pada mulanya gadis itu bukan cinta sejatinya, namun pada akhirnya dia bisa mencintainya dengan sepenuh hati, layaknya dia mencintai cinta sejatinya. Begitulah cinta, tumbuh karena terbiasa. Saat kekurangan bisa diterima dan perbedaan bukanlah masalah, maka manusia tidak bisa mengelak dari cinta. Cinta yang begitu membahagiakan dan membuat perasaan syahdu kala bersama orang yang dicintainya. Ah, akhirnya selesai juga aku membacanya. Menarik juga cerita ini. Walaupun alurnya agak sedikit berbelit-belit dan membuatku bingung. Ini pasti kisah nyata yang bercampur dengan kisah fiktif. Entah yang mana yang nyata dan entah yang fiktif. Tapi, aku yakin tokoh utama itu adalah penulisnya sendiri. Jadi dia itu orang yang mudah jatuh cinta, pikir gadis itu mencurigai. Lalu dalam sekejap, perasaan cinta yang semula bersemi mendadak mati begitu saja. Tidak, aku tidak mungkin mencintai orang yang seperti dia, yang begitu mudahnya jatuh cinta. Sungguh, dia tidak seperti cinta sejatiku yang selalu setia. Pikir Angel selagi seraya menyimpan naskah yang baru dibacanya. Tapi, bukankah aku juga seperti dia? Begitu mudahnya jatuh cinta, kata Angel lagi ketika dia mengambil dan teringat dengan perasaannya malam itu. Kini gadis itu tampak mengambil buku catatannya dan mulai membaca kisah nyata yang dialaminya. Dan setiap kali dia membaca kisah itu, setiap kali itu pula dia teringat akan kenangan indah yang pernah dialaminya. Duhai belahan jiwaku tercinta, duhai pujaan hatiku tersayang, ketahuilah kalau aku sangat mencintaimu, dan aku sangat menderita tanpa kehadiranmu. Maafkanlah aku yang hampir mengkhianati cintamu. Angel terus terlena di dalam lamunannya yang begitu membuai jiwa. Sementara itu, di tempat lain, Bobby tampak sedang memikirkan gadis yang kini sudah mengisi relung hatinya. Bahkan setiap usai sholat, dia selalu berdoa agar Angel bisa menjadi istrinya yang soleha dan kelak bisa membahagiakannya. Hingga akhirnya pemuda itu tersadar kalau apa yang dicita-citakannya bisa saja tidak terwujud. Dan itu semua karena dia menyadari kalau apa yang diinginkannya itu belum tentu sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena itulah dia pun menjadi lebih waspada untuk tidak sampai terjerat oleh cinta yang membutakan dan tetap berusaha membuka diri untuk bisa mencintai yang lain. Sekilas dugaan Angel memang benar, kalau Bobby memang orang yang mudah jatuh cinta. Tapi sayangnya gadis itu tidak menyadari kalau Bobby jatuh cinta karena dia telah menangkap sinyal kimia yang telah dilepas Angel saat pertama kali mereka berjumpa. Cinta Bobby sebetulnya bukan karena dia mudah jatuh cinta, namun dia menjadi jatuh cinta karena Angel telah mengirim sinyal kimia kepadanya, yang tanpa disadari sudah terlepas ketika dia menilai kalau Bobby adalah pemuda yang tampan. Jadi, sebetulnya Bobby itu bukanlah mudah jatuh cinta, namun mudah untuk mencintai. Sekilas keduanya tampak sama, namun sebetulnya berbeda. Mudah jatuh cinta karena nafsu yang membutakan, yang mana berlandaskan hanya kepada kesenangan semata. Namun, mudah mencintai karena fitrah kemanusiaan, yang mana berlandaskan cintanya kepada Tuhan. Duhai Allah, jadikanlah dia sebagai istriku yang soleha, istri yang bisa membahagiakanku di alam fana ini. Amin. Pinta Bobby yang lagi-lagi berdoa kepada Tuhan setiap kali dia usai sholat. Tapi, bagaimana dengan gadis yang hendak dijodohkan denganku itu? Menurut ibuku, dia itu gadis yang baik.
anak seorang yang juga dari keluarga baik-baik. Bahkan Agustus nanti dia sudah diwisuda. Dan itu artinya sudah tidak ada kendala lagi untuk pernikahan kami. Tidak seperti Angel yang statusnya belum jelas sama sekali. Apalagi dia itu masih sangat muda dan mungkin belum ada pikiran untuk menikah. Duhai Allah, kenapa harus seperti ini? Kenapa aku harus mencintai gadis yang belum jelas itu? Apakah dia itu memang cinta sejatiku? Sehingga aku begitu mudahnya jatuh cinta. Padahal aku sendiri belum mengenalnya dengan baik. Pemuda itu terus memikirkan pujaan hatinya hingga akhirnya dia tertidur dan bertemu dengannya di dalam mimpi.